selesai. Sebelum itu saya absen terlebih dahulu. Untuk ketua kelas, siapa yang hadir? Hadir semua Bu, hadir semua. Jadi hari ini kita akan masuk pada materi baru. Tapi sebelum itu, ada yang masih ingat untuk materi kemarin kita membahas tentang apa? Prosedur, teks prosedur. Teks prosedur. Teks prosedur itu menjelaskan tentang apa? Siapa yang masih ingat, angkat tangan. Sambil saya mempersiapkan materi yang akan dibahas. Ya, silakan. Teks prosedur adalah teks yang berisi langkah-langkah membuat sesuatu seperti membuat mie atau kita membuat paspor. Ya, baik. Benar sekali. Jadi teks prosedur itu adalah teks yang menjelaskan tentang langkah-langkah atau petunjuk atau cara melakukan sesuatu. Jadi misalkan kalau kalian ingin memasak mie, pasti ada proses-prosesnya, ada langkah-langkahnya. Begitu juga ketika membuat SIM, KTP, dan lain sebagainya. Jadi saya rasa untuk materi teks prosedur sudah bisa dipahami dan sudah bisa dimengerti oleh kalian semua. Dan sekarang kita akan masuk pada materi berikutnya, yaitu mengenai teks eksplanasi. Jadi untuk materi yang akan kita bahas ataupun kompetensi dasar yang kita akan capai pada hari ini mengenai mengidentifikasi informasi baik pengetahuan urutan kejadian dalam teks eksplanasi lisan maupun tulisan. Jadi mungkin kalian di SMP sudah pernah menerima materi tentang teks eksplanasi. Mungkin kalian juga sudah memiliki gambaran mengenai teks eksplanasi ini. Nah, untuk mengingat-ingat atau lebih memahami kalian mengenai teks eksplanasi ini, kalian mungkin pernah mendengar ataupun melihat terjadinya suatu peristiwa. Misalnya baik itu peristiwa alam maupun peristiwa sosial. Nah, peristiwa-peristiwa tersebut pastinya memiliki sebab maupun akibatnya. Jadi, ada yang sudah memiliki gambaran mengenai teks eksplanasi? Ya, apa? Silakan. Tsunami. Ya, contohnya seperti tsunami, apalagi banjir, tanah longsor dan lain sebagainya. Jadi, teks eksplanasi itu adalah teks yang berisi penjelasan atau menjelaskan sebuah peristiwa ataupun fenomena yang terjadi. Kita akan mengetahui bagaimana sebab maupun akibatnya. Kita mengetahui bagaimana sebuah peristiwa tersebut terjadi. Jadi ada urutan kejadiannya. Nah, fenomena apa saja dimaksudkan di sini, yaitu fenomena alam maupun fenomena sosial. Fenomena alam, contoh yang sudah disebutkan oleh Sri Gita tadi, ada tsunami, banjir, kemudian ada hujan. Jadi ketika kalian membuat suatu teks eksplanasi, kalian harus bisa mengurutkan proses ataupun sebab akibat mengapa sebuah peristiwa tersebut terjadi. Kemudian fenomena sosial. Nah, fenomena sosial di sini ada fenomena sosial yang dapat berdampak positif maupun yang dapat berdampak negatif. Nah, yang berdampak positif ini contohnya ada sebuah komunitas yang melakukan aksi penggalangan dana terhadap korban banjir. Kemarin juga ada korban yang terkena COVID dan lain sebagainya. Sedangkan yang berdampak negatif juga banyak sekali kita temukan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Misalkan apa? Narkoba,
ada perundungan atau bullying, kemudian judi, ada prostitusi dan lain sebagainya. Jadi teman-teman ketika membuat sebuah teks eksplanasi, teman-teman bisa memilih fenomena alam ataupun dari fenomena sosial. Kemudian teks eksplanasi ini ya, kenapa kita harus mengetahui ataupun mempelajari teks eksplanasi ini? Tentunya agar apa? Agar orang-orang lain itu tidak akan terkena ataupun mendapatkan berita-berita bohong. Jadi kan di media sosial itu sudah banyak sekali ketika terjadi suatu peristiwa, banyak sekali yang sudah memberikan informasi-informasi dan informasi tersebut entah benar ataupun belum. Maka dari itu ketika teman-teman membuat sebuah teks eksplanasi, teman-teman harus mengecek terlebih dahulu apakah peristiwa tersebut benar adanya, kemudian faktor penyebabnya apa, karena akibatnya itu juga kepada kita, kepada masyarakat, kepada lingkungan sekitar. Jadi seperti itu. Kemudian teks eksplanasi ini juga memiliki ciri-ciri, sama juga dengan teks yang lainnya. Teks eksplanasi ini juga tentunya memiliki ciri-cirinya. Nah, ciri yang pertama yaitu bersifat fakta. Bersifat fakta atau faktual atau benar adanya. Seperti yang saya sudah sampaikan tadi, jadi teks eksplanasi ini ketika kita membuat atau memilih salah satu peristiwa harus diceritakan berdasarkan faktanya. Teman-teman tidak mungkin ataupun tidak bisa menambahkan opini ataupun praduga-praduga dari teman-teman sendiri, seperti itu. Kemudian yang kedua, bersifat ilmiah. Jadi harus dibuktikan dengan ilmu pengetahuan, Jadi misalkan fenomena hujan. Nah, proses terjadinya hujan itu harus benar-benar dijelaskan berdasarkan ilmu pengetahuannya. Ciri yang ketiga, bersifat informatif. Informatif di sini artinya kan teman-teman membuat teks eksplanasi ini untuk memberikan informasi. Nah, informasi di sini tentunya harus berdasarkan apa tadi? Berdasarkan fakta, harus bersifat fakta. Teman-teman harus juga membuatnya dengan bahasa yang mudah dipahami oleh orang lain atau oleh pembaca. Yang keempat, bersifat umum. Bersifat umum di sini maksudnya adalah enaknya dari teks eksplanasi ini teman-teman bisa memilih mau memilih peristiwa sosial ataupun peristiwa alam yang tentunya dekat dengan ataupun yang ada di dalam kehidupan sehari-hari kita. Kemudian yang kelima, memiliki urutan kejadian atau kausalitas. Ya, benar. Di teks eksplanasi ini harus memiliki urutan kejadian. Misalkan ada kata pertama, kedua, misalkan banjir, kenapa banjir itu terjadi? Misalkan pertama karena adanya masyarakat yang sering membuang sampah di sungai, atau karena aliran apa yang penuh akhirnya mengakibatkan terjadinya banjir, seperti itu. Itu merupakan ciri-ciri dari teks eksplanasi. Nah, dari penjelasan saya sejauh ini ada pertanyaan dari teman-teman? Atau belum? Kalau begitu kita akan masuk pada struktur dari teks eksplanasi. Struktur teks eksplanasi yang pertama adalah
Jadi di identifikasi fenomena ini dia dapat berupa definisi, klasifikasi, ataupun sejarah dan asal-usul dari sebuah peristiwa yang akan nantinya kalian angkat di sebuah tes eksplanasi. Kemudian struktur yang kedua adalah proses kejadiannya. Proses kejadian, dari situ teman-teman akan menjelaskan secara rinci tentang terjadinya suatu peristiwa tersebut. Teman-teman akan menjelaskan mengenai sebab maupun akibat dari sebuah peristiwa. Dan untuk struktur yang ketiga yaitu ulasan. Nah, di ulasan ini nantinya teman-teman akan menjelaskan ataupun menuliskan tanggapan itu baru ataupun menyingkapi bagaimana seharusnya ataupun solusi yang akan diberikan ketika terjadinya suatu peristiwa tersebut. Di sini teman-teman bebas menuliskan ulasan teman-teman, pendapat teman-teman mengenai solusi yang akan diberikan ketika terjadinya sebuah peristiwa. Jadi di sini ini bukan maksud menjelaskan proses kejadian seperti yang saya katakan tadi, bukan menuliskan praduga-praduga ataupun opini dari teman-teman, tapi di ulasan ini teman-teman nantinya akan memberikan solusi terhadap suatu peristiwa yang akan dibuat. Bisa dimengerti? Bisa. Apa ada pertanyaan dari materi untuk teks eksplanasi? Ada pertanyaan? Mungkin belum ada. Belum ada. Baik, di sini saya akan membagi kalian menjadi beberapa kelompok. Saya akan membagi ada berapa orang nih? 1, 2, 7. Jadi nanti ada yang dapat 3 orang, 2 orang, 2 orang. Coba berhitung dari 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Oke, nanti ini kelompok 1 di sini, 2, 3 di sini. Silakan menyesuaikan dengan kelompoknya masing-masing. Ini kelompok ini 2, ini 1. Ya, tunggu Bu. Nanti ini saya berikan di situ ada contoh ataupun ada teks eksplanasi mengenai suatu fenomena yaitu peristiwa banjir. Jadi teman-teman diharapkan bisa berdiskusi, bisa berbagi pendapat dengan teman-teman kelompoknya dan menentukan struktur-struktur dari teks eksplanasi, baik itu identifikasi fenomenanya, proses kejadiannya bagaimana, dan struktur yang terakhir yaitu ulasan. Bisa dipahami? Bisa. Baik, saya berikan waktu berapa kira-kira? 10 menit bisa? Cukup? Oke, silakan dimulai diskusinya. Saya rasa diskusinya sudah selesai. Untuk kelompok yang siap untuk presentasi siapa? Kelompok yang mana? Sri Gita? Siap, Bu. Siap? Oke, silakan. Kelompok 1 maju ke depan. Silakan. Baik, terima kasih, Bu. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan hasil diskusi kami kelompok 1 seperti apa yang telah Ibu jelaskan tentang identifikasi fenomena. Nah, di sini
Fenomena di sini ada banjir. Banjir adalah fenomena alam yang sangat merugikan sehingga disebut juga bencana alam. Kata banjir berarti ketidakmampuan sungai, danau, atau aliran lainnya untuk menampung air yang jumlahnya sangat banyak sehingga meluap dan memasuki daerah sekitarnya. Nah, adapun proses kejadian. Yang pertama itu adalah faktor alam akan menghasilkan hujan deras yang terus-menerus turun dan menyebabkan daerah-daerah penampung air meluap sehingga air tersebut tidak dapat lagi mengalir. Akibatnya air akan menuju ke segala arah dan masuk ke pemukiman warga. Faktor yang kedua yaitu faktor sosial. Faktor yang satu ini merupakan penyebab yang sering menghasilkan bencana banjir. Contohnya adalah saat manusia sengaja membuang sampah di sungai terus-menerus sehingga menyebabkan air sungai tersumbat. Nah, adapun yang ketiga yaitu ulasan dari diskusi ini yaitu banjir telah menjadi salah satu bencana yang menyebabkan kerusakan besar bagi manusia. Kerusakan terbesar terjadi saat banjir tersebut terjadi di pemukiman penduduk sehingga menyeret dan merusak apa saja yang dilaluinya. Terima kasih telah diskusi dari kelompok 1. Ya, baik. Beri aplaus dulu untuk kelompok 1. Ya, jadi kita akan bahas ya untuk struktur dari teks eksplanasi ini yaitu mengenai banjir. Benar yang sudah disampaikan oleh kelompok 1 tadi. Jadi untuk identifikasi fenomena yang ini ada di paragraf pertama. Ini merupakan identifikasi identifikasi fenomena karena berdasarkan dengan judulnya di sini mengenai banjir. Di sini membicarakan mengenai fenomena alam yaitu banjir. Bisa kita lihat bahwa pada paragraf ini terdapat penjelasan mengenai fenomena banjir yang terjadi, yaitu akibat karena meluapnya ataupun ketidakmampuan sungai, meluapnya air sungai, danau, drainase, dan aliran lainnya. Kemudian untuk struktur yang kedua yaitu proses kejadian. Di teks ini dijelaskan ada dua faktor penyebab terjadinya banjir, yaitu karena faktor alam dan karena faktor sosial. Faktor alam yang dimaksudkan di sini adalah karena hujan yang turun terus menerus. Kemudian untuk faktor sosialnya apa? Faktor sosial di sini karena adanya ketersengajaan dari manusia karena membuang sampah sembarangan. Dan untuk ulasan di sini ada di paragraf yang terakhir, yaitu dikatakan bahwa ataupun dijelaskan bahwa kita sebagai manusia selaku penghuni bumi layaknya menjaga dan merawat lingkungan kita sebaik mungkin untuk meminimalkan dampak dari bencana banjir yang dapat terjadi kapan saja. Jadi sudah sesuai yang dipaparkan oleh kelompok 1 tadi mengenai struktur dari teks eksplanasi. Coba diluruskan dulu untuk tempat duduknya. Duduk di tempat masing-masing. Ya, sejauh ini apa ada pertanyaan? Kalau tidak, saya akan mencoba bertanya. Dari penjelasan saya tadi ada yang bisa mengulang kembali tentang teks eksplanasi itu seperti apa? Silakan angkat tangan. Teks eksplanasi itu apa? Melan? Tadi sudah saya jelaskan dengan jelas mengenai teks eksplanasi. Jadi saya harap teman-teman bisa mengulang kembali agar materi hari ini bisa tercapai. Ada yang bisa mengulangi teks eksplanasi apa? Ayo. Melan? Silakan. Teks eksplanasi itu adalah teks yang berisi tentang sebuah kejadian seperti peristiwa alam, seperti
seperti tsunami, banjir, tanah longsor. Dan teks eksplanasi ini terjadi karena adanya sebab akibat. Benar sekali. Coba beri aplaus dulu untuk Mela. Dan tadi juga saya sudah menyebutkan kalau teks eksplanasi itu ada ciri-cirinya. Ada 5 tadi saya sebutkan. Apa saja? Coba angkat tangan. Silakan. Yang pertama bersifat fakta, Ya, kemudian fakta, ilmiah, bersifat ilmiah, bersifat informatif, informatif, bersifat umum, ya, dan terakhir urutan kejadian. ya benar sekali. Tepuk tangan dulu untuk Sugita. Ya, saya rasa untuk materi hari ini sudah jelas dan teman-teman juga sudah bisa menentukan struktur-struktur dari teks eksplanasi. Jadi saya ulangi kembali, teks eksplanasi itu benar yang dikatakan oleh Wilam tadi, berisi tentang penjelasan atau yang menjelaskan tentang suatu peristiwa yang di dalamnya terdapat urutan kejadian ataupun terdapat sebab akibat, menjelaskan mengapa sebuah fenomena tersebut terjadi. Kemudian juga ciri-ciri yang pertama dari teks eksplanasi bersifat ilmiah, harus dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan, kemudian bersifat umum, kemudian berisi bersifat apa tadi, ilmiah, bersifat fakta, ya harus berdasarkan fakta. Teman-teman tidak bisa menaruh ataupun tidak bisa menjelaskan berdasarkan opini ataupun membuat praduga-praduga sendiri. Jadi harus berdasarkan benar adanya dari sebuah peristiwa tersebut. Ya, teman-teman yang sudah menjawab tadi, saya akan memberikan poin tambahan. Jadi untuk teman-teman yang lainnya yang belum mendapatkan poin tambahan, saya berharap minggu depannya bisa lebih aktif lagi, aktif bertanya, aktif menjawab, aktif dalam diskusi sehingga bisa mendapatkan poin tambahan. Baik Bu. Tetap semangat teman-teman untuk menjalankan segala aktivitasnya, tetap semangat dalam belajar, dan semoga kita bertemu di minggu depan. Sekian untuk hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.